Menyusul serangan militer Israel terhadap kelompok militan Hizbullah di Lebanon, media pemerintah Iran, Fars, melaporkan bahwa otoritas Iran dikabarkan kembali menutup Selat Hormuz pada Rabu 8 April lalu. Penutupan ini terjadi sebagai respons atas serangan Israel di Lebanon. Situasi ini membuat jalur strategis pengiriman minyak dunia kembali macet dan memicu ketegangan baru di kawasan. Gedung Putih merespons laporan media yang menyebut Iran kembali menutup Selat Hormuz. Juru bicara Gedung Putih, Caroline Levitt, menyatakan penutupan Selat Hormuz tidak bisa diterima. Caroline menegaskan kembali tuntutan Presiden Trump agar Selat Hormuz dibuka segera. Tuntutan tersebut merupakan bagian dari poin perjanjian gencatan senjata yang telah disepakati. Caroline bilang, apa yang dilakukan Iran berbeda dengan apa yang telah disampaikan sebelumnya. Amerika meminta agar Selat Hormuz segera dibuka kembali. That is completely unacceptable. And again, this is a case of what they're saying publicly is different privately. We have seen an uptick of traffic in the Strait today, and I will reiterate the President's expectation and demand that the Strait of Hormuz is reopened immediately, quickly, and safely. That is his expectation, and it has been relayed to him privately that is what's taking place, and these reports publicly are false. Sementara, Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Said Khatibzadeh, memastikan jalur strategis Selat Hormuz masih dapat dilalui. Meski demikian, kapal sipil tetap harus berkoordinasi dengan otoritas Iran demi keamanan. Hal itu karena Iran mengakui telah menempatkan ranjau laut sebagai bagian dari strategi perang. So I can tell you that until now, the Strait of Hormuz is open. Of course, there are technical restrictions because of the war zone and because of many arrangements that Iran did during the war, during this aggression against Iran. So there are some technical restraints, and this is why that all the ships that they would like to pass through the Strait of Hormuz, they have to communicate with our army and our military contact points there because of the limitations in this strait. And this strait is a very narrow strait. It is in our territorial water, plus Omani territorial water, it is inside our water. Pengamat Timur Tengah, Mustafa Abdul Rahman bilang, serangan yang dilakukan Israel ke Lebanon tanpa peringatan ke tengah kota Beirut disebut sebagai kejahatan perang hingga mengancam hasil perundingan yang telah disepakati Amerika Serikat dan Iran sebelumnya. Yang membuat situasi runyam dan yang mengakibatkan isu Selat Hormuz naik ke permukaan lagi, yaitu ketika Israel pada hari Rabu melancarkan serangan yang sangat brutal terhadap Lebanon yang menewaskan 254 warga Lebanon dan lebih dari 1.000 luka-luka. Dan Israel melancarkan serangan itu tanpa peringatan dan serangan itu menyasar tengah kota Beirut di tengah keramaian. Ini jelas merupakan kejahatan perang, kan? Iran menerima gencatan senjata dengan Amerika Serikat selama 2 pekan. Iran mengklaim keputusan menerima gencatan senjata bukan tanda kelemahan, tetapi mengkonsolidasikan kemenangan. Sementara, Amerika Serikat juga mengklaim sebagai pemenang perang karena telah menghancurkan sejumlah infrastruktur milik militer Iran hingga energinya.